Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Akram dengan NIM 0310243112 dari kelas Studio 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu materi yang berjudul Hakikat Evaluasi dalam Islam. Nah, saya akan menjelaskan konsep dasar evaluasi. Dalam tataran praktikal, istilah pemilihan dan khataman merupakan terma yang selalu digunakan untuk menilai hasil akhir dari suatu aktivitas pendidikan atau pembelajaran yang telah dilalui peserta didik. Dalam praktik, di berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik imtihan ataupun khataman, keduanya merupakan istilah teknis yang selalu digunakan untuk menyebutkan proses mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik dan siswa-siswanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat. Apa sih itu hakikat? Hakikat adalah realitas, yaitu kenyataan yang sebenarnya, bukan keadaan sementara atau keadaan yang menipu, dan bukan keadaan yang berubah-ubah. Hakikat adalah berupa apa yang membuat sesuatu berwujud. Dengan kata lain, hakikat adalah suatu utama yang mewujudkan sesuatu. Faktor utama tersebut wajib ada dan suatu kemastian. Hakikat selalu tersebut sesuatu tidak akan bermakna sebagai wujud yang kita maksud, karena hakikat merupakan faktor-faktor utama yang wajib ada, maka esensinya itu tidak dapat dipungkiri atau dinafikan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Oemar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai sesuatu proses penafsiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik. Untuk tujuan pendidikan, Abdul Natta menyatakan bahwasannya evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besar melihat 4 kemampuan peserta didik, yaitu 1. Sikap dan pengamanan terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Nah, yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap asli hubungan kehidupan dengan alam dan sekitarnya. Nah, yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi. Objek dan subjek evaluasi pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup evaluasi dalam pendidikan. Sekurang-kurangnya meliputi 1. Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga, yang terakhir, hasil belajar peserta didik. Dan 4. Realisasi anggaran atau peraturan perintah nomor 19 tahun 2005 pasal 79. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tujuan dan evaluasi dalam pendidikan Islami. Beranjak dari konsep dasar evaluasi, maka dalam konteks pendidikan Islami, evaluasi adalah suatu proses
pengukuran dan penilaian seluruh program dan aktivitas pendidikan yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya suatu program dan pelaksanaan pendidikan pada dasarnya dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek atau dimensi yang IPDID. Nah, segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.